Bab 6, Bayangan yang kembali. Hujan turun dengan tenang di atas atap rumah mereka malam itu. Gemericik air seperti simfoni sunyi yang menyelimuti kota. Namun di dalam rumah kecil yang hangat itu, suasana hati Nadira tidak setenang ar hujan. Ia duduk di ruang kerja, menatap layar laptop yang kosong. Kata-kata yang biasanya mengalir kini tak kunjung datang, pikirannya berkecamuk. Terhanyut pada satu nama yang kembali mengetuk pintu hidupnya, Raihan. Sejak pertemuan di kafe hari itu, Nadira mengira semuanya telah selesai. Ia percaya bahwa ia telah memaafkan dan meninggalkan luka itu di masa lalu. Tapi ia salah. Setelah pertemuan itu, mimpinya kembali dipenuhi potongan masa lalu. Kenangan manis dan pahit bercampur, membentuk bayangan yang sulit diusir. Raka masuk ke ruang kerja sambil membawa secangkir teh hangat. Ia menaruhnya di meja tanpa berkata-kata. Ia tahu ada sesuatu yang sedang bergolak di benak istrinya. "Kamu belum nulis lagi?" tanyanya pelan. Nadira menoleh dan menggelang. Entah kenapa rasanya hampa. "Masih tentang Raihan? Bukan dia, tapi aku," jawab Nadira lirih. "Aku kira aku udah selesai. Tapi ternyata aku masih terikat. Bukan karena cinta, tapi karena rasa gagal." Raka duduk di sampingnya. "Kamu nggak gagal, Dir. Kamu bertahan, kamu bangkit. Itu bukan kegagalan. Tapi kenapa rasanya aku belum pulih? Karena luka dalam butuh waktu. Kadang kita nggak tahu seberapa dalam sampai ada yang mengusik lagi." Nadira memejamkan mata. Ia bersandar di bahu suaminya. "Aku takut kehilangan arah, Rak. Takut rasa sakit ini malah nyeret aku ke lubang lama." Raka menggenggam tangannya. "Kalau kamu jatuh, aku ada di sini buat nyangga. Aku nggak minta kamu kuat terus, tapi aku minta kamu jangan nyerah." Hari-hari berikutnya, Nadira mulai mencoba menulis kembali. Tapi bukan naskah baru, melainkan jurnal. Ia mulai menulis pengakuan-pengakuan yang tak pernah ia ucapkan. Tentang luka yang belum sembuh, tentang rasa bersalah pada dirinya sendiri, dan tentang harapan yang ia bangun bersama Raka. Suatu malam, ia membuka kembali kotak kecil di lemari. Kotak yang berisi surat-surat lama dari Raihan. Ia membaca satu persatu dengan jari bergetar. Dulu, surat-surat itu membuatnya tersenyum. Kini, surat yang sama membuat dadanya sesak. Bukan karena cinta, tapi karena ia menyadari betapa ia dulu menutup mata dari kenyataan. Ia ingin membakar surat-surat itu, tapi Raka menyarankannya untuk tidak terburu-buru. "Kadang, sebelum kita bisa membakar masa lalu, kita perlu benar-benar melihatnya untuk terakhir kali," ucap Raka. Bukan dengan dendam, tapi dengan kesadaran. Nadira pun memutuskan menyimpan surat-surat itu untuk satu malam lagi. Ia membacanya dengan mata terbuka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak menangis. Beberapa hari kemudian, sebuah email masuk ke inbox-nya dari penerbit. "Bu Nadira, kami tertarik dengan tulisan Ibu di media sosial beberapa waktu lalu. Jika Ibu bersedia, kami ingin mengajak Ibu menulis buku memoir tentang keberanian perempuan menghadapi luka masa lalu." Nadira membaca email itu berulang kali. Tangannya gemetar. Raka yang duduk di seberangnya memperhatikan perubahan raut wajah istrinya. "Ada apa, penerbit? Mereka mau aku nulis tentang ini semua. Dan kamu?" "Aku takut, tapi juga merasa ini saatnya." Raka tersenyum. "Kalau kamu mau, aku dukung sepenuhnya. Ceritamu bukan hanya milik kamu, tapi juga milik perempuan-perempuan lain yang belum bisa bersuara." Proses penulisan buku itu bukan hal mudah. Setiap bab yang ditulis membuka kembali luka-luka lama. Tapi kali ini, Nadira menulis bukan untuk menyenangkan siapapun. Ia menulis untuk melepaskan. Ia menulis untuk menyembuhkan. Setiap malam, Raka akan membaca apa yang telah ditulis istrinya. Kadang mereka menangis bersama. Kadang mereka tertawa karena mengenang kebodohan masa muda. Tapi satu hal yang pasti, mereka melewati semuanya bersama. Suatu malam, Nadira menulis bab tentang malam terakhir sebelum ia putus dengan Raihan. Ia menulis betapa hancurnya ia saat itu. Tapi di akhir bab, ia menulis, "Ternyata aku tidak hancur. Aku hanya terluka, dan luka bisa sembuh. Bahkan jika bekasnya tak pernah hilang." Saat membaca kalimat itu,
Raka menatap istrinya dengan mata berkaca. Kamu luar biasa, ucapnya. Nadira tersenyum, aku belajar dari kamu. Enggak, kamu belajar dari dirimu sendiri, aku cuma kebagian menyaksikan. Beberapa minggu kemudian, buku itu selesai. Nadira menyerahkannya ke penerbit dengan perasaan lega. Bukan karena ia berharap terkenal, tapi karena ia tahu, bagian dari dirinya yang lama kini telah berubah jadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Saat penerbit membalas bahwa buku akan segera masuk proses cetak, Nadira memejamkan mata dan menarik napas panjang. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi hari itu, ia telah menang satu pertempuran besar. Di luar rumah, hujan turun lagi. Tapi kali ini, Nadira berdiri di bawahnya tanpa rasa takut. Ia biarkan tetes-tetes air membasahi tubuhnya. Di belakangnya, Raka berdiri dengan payung, tapi tak memaksanya berteduh. Kamu nggak takut masuk angin? Nadira tertawa. Nggak, aku cuma lagi belajar merasakan semuanya. Bahkan dinginnya hujan pun sekarang terasa indah. Dan Raka tahu, Nadira kini benar-benar mulai kembali pulih. Dari luka, dari trauma, dari rasa bersalah. Ia kembali menjadi dirinya sendiri, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bersambung ke bab 7. Suara dari masa lalu.